Nah, nanti ada apa ya, sejenis virus yang menghancurkan perbankan itu. Sistemnya kacau. Orang yang punya utang tidak terdeteksi hubungannya dengan bocah Angon atau Satrio Piningit mah. Nah, menjelang datangnya bocah Angon atau Satrio Piningit, sistem itu nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah kabar sadayana ayeuna tiasa tepang deui bersama kami Mang I, Abi Mangan, Tapi Mas Kate. Mas Kate. Kayaknya jangan lupa kita masih tetap ada di obrolan ngacabruk jelema anu lalieu. rada lalungse. Ayeuna teh kieu mangnanya kan waktu yang episode yang lalu Mangnan pernah ngebahas tentang ciri-ciri dajjal. Nah, kata Mangnan teh yang tangan kiri ininya ini, tangan kanannya ini, coba pengen dijelaskan secara detail lagi gitu. Biar ngerti, Tapi takut salah gitu. Nah, ciri-ciri dajjal yang saya bahas sih cuman satu ya kemarin mah, tanda-tanda dajjal itu jadi yang membawa surga dan neraka. Ya, baru itu. Yang membawa surga dan neraka, tangan kanan surga tapi neraka, Ya, tangan kiri neraka tapi surga. Ya, dibalik. Terus kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kalau bertemu dajjal ya pilih yang tangan kiri, yang neraka itu, karena isinya surga. Itu. Jadi ini saya kasih penjelasannya. Yang dimaksud saya itu begini, banyaklah contoh sekarang berita-berita ya, yang ini sekarang kan apa namanya, fitnah sana fitnah sini gitu kan ya. Nah, itu kan udah fitnah aja. Nah, kenapa tangan kanan itu disebut surga tapi neraka gitu kan ya. Nah, sekarang kita lihat yang sekarang lagi di penjara lah. Itu kan udah jelas, ajaran-ajarannya udah jelas, seolah-olah mereka tuh menuju surga. Benar nggak? Menuju surga. Berarti yang kelihatan tangan kanan dajjal, karena kelihatan menuju surga. Benar nggak? Ya, betul. Seolah-olah apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan itu membawa pengikutnya ke surga. Gitu kan? Karena emang langsung kelihatan dari oh ini bisa membawa pengikutnya ke surga. Gitu kan? Jadi surga yang kelihatan. Kalau dalam bentuk atau tanda-tanda dajjal, ciri-ciri dajjal, ya. Ciri-ciri dajjal itu, dajjal tuh bukan begini dajjal. Maksudnya gitu kan. Jadi yang saya pelajari tentang ciri-ciri dajjal, tangan kanannya surga, tangan kirinya neraka. Surga tapi neraka, neraka tapi surga gitu kan. Nah, ini tangan kanannya yang saya bicarain dulu, itu tangan kanannya. Kenapa disebut dajjal gitu kan? Ya, tangan kanan dajjal karena sekarang orang mudah diprovokasi dengan agama. Agama kan sensitif. Ya, betul. Gitu. Jadi jangan sampai salah memilih ulama atau pemuka agama. Ya, betul. Kalau pemuka agama tersebut udah jelas nih, kayak
Ya. Dia seolah-olah membawa pengikutnya tuh ke surga, kata pengikutnya gitu, kata pengikutnya seolah-olah dia mau membawa pengikutnya ke surga. Jadi jejaknya apa yang dia serukan, penista agama penggal lehernya, itu kan udah jelas katanya biar masuk surga gitu. Gitu kan, Ini dewasa. menuju surga dengan cara memenggal leher. Gitu. Hari ini Ngenes. mau atau gitu macam. Jadi gini, yang disebut surga tapi neraka tuh jadi begini. Pemikiran pengikutnya itu bahwa mau membawa pengikutnya itu surga. Apa yang dilakukan? Jalan menuju surga. Itu. Nah, kalau orangnya cerdas, orangnya bisa berpikir rasional, Iya. gitu kan? Ya betul. Yang namanya membunuh ya dosa. Sudah kelihatan ya makanya Udah dari jelas sini. gitu. Mau orang itu kafir, mau orang itu apa gitu kan? Iya. Tetap, kecuali membunuh dengan membela dirinya. Ibaratnya gini, Man, kita diam di rumah, ada perampok, nah kita kan menjaga harta yang kita miliki, Ya. gitu kan, atau keluarga, melindungi keluarga, sampai harus saling membunuh antara perampok dengan kita. Ya. Nah kita yang membunuh mereka, nah itu nggak apa-apa, Beda lagi kondisinya, Iya. gitu. Terus yang bilang menista agama harus dipenggal leher, wah itu mah keterlaluan. Aduh jangan. Itu teh menuju surga atau menuju apa gitu ya. Ya. Apalagi yang disebut wah sampai mau memenggal mengalir. kepala. Ampun. Abi mamang kita mencet hayang geus ieu Kepala rubuh sama nya. Oh. Asa kubaha. itu mantap. Jadi harus dipikirkan lagi sebelum terlambat bagi pengikutnya nih ya. Ya. Sebelum terlambat pikirkan lagi nih, pelajari hadis-hadis yang diberikan Nabi. Itu nggak mudah kita rasakan, nggak mudah. Ibaratnya nggak mungkin kan kalau secara logika Dajjal bawa surga sama neraka. Segede naon Dajjal bawa surga sama neraka Kan gitu. kecuali bawa ajarannya. Kalau ajarannya yang dibawa, nah itu masuk akal. Nah ajaran yang disebut ajarannya yang diajarkan ke pengikutnya itu seolah-olah menunjukkan jalan menuju surga. Jadi tangan kanan disebutnya tangan kanan Dajjal. Yang dikiranya mau ke surga ternyata dijali ke neraka. Ikhlas hewan. Jadi hati-hati gitu. Harus dicari kebenarannya. Cari kebenarannya gitu. Terus orang-orang yang dikiranya kafir, dikiranya apa gitu kan, itu seolah-olah pandangan mereka kita tuh ahli neraka. Iya. Gitu kan. Kanan kirinya Dajjal. Ternyata isinya surga. Nah, itu. Gitu. Jadi kita tuh harus bisa olah lagi apa yang disebutkan di hadis begini itu olah lagi gitu. Jadi bukan Kanjeng Nabi kalau perkataannya gampang dicerna oleh orang biasa. Betul. Gitu. Oh saya nggak bisa nih menerjemahkan apa yang disebut di hadis misalnya. Ya jangan ikut-ikutan kalau kita nggak bisa menerjemahkannya. Iya. Lebih baik diam di rumah gitu. Jangan ke bawah ini, ke bawah ini kan nanti seolah-olah bener kalau ternyata salah gimana? Malah terjerumus nanti ya. Bahaya sama. Jangan karena seragam Kelihatannya bersih tadi ya. Jangan. Ini orang zaman sekarang tampilannya dulu. Nah, begitu, mending kayak kita yang ya betul. mau disebut
ahli neraka nggak apa-apa. Mangga itu mah Ya, nggak apa-apa. Karena apa? Urusan ibadah mah tetap diri kita sendiri Ya. sama yang maha kuasa. Itu nggak tahu. Ya, Betul. makanya saya suka ngingetin hati-hati dengan tanda-tanda dajjal tersebut. Bukannya dajjalnya udah tampil, itu kan udah dijelasin. Dari episode yang dulu Ya, dulu ya. udah dijelasin bahwa dajjal itu sistem. Kalau orangnya al-masih dajjal. Iya. Nah, Dajjal itu sistem, otomatis sistem Oh, udah sifatnya. ada gitu. ya. Jadi dia mau sifatnya. Mau tahu pengikut-pengikut dajjal nih, Mang. Mau tahu nggak tanpa disadar sistem-sistem dajjal. Kita sedang berperang dengan sistem dajjal. Malahan tidak sedikit orang termasuk saya Tuh. yang menggunakan sistem dajjal juga. Apa, Mang? Mau tahu? Perkreditan. Nah, Perkreditan itu otaknya dajjal. Itu kan udah jelas. Kan? Udah jelas. Uang yang berbunga itu haram. Udah jelas. Ya. Karena butuh, saya butuh. Ya, saya lakukan kredit motor gitu kan. Nah, tapi cek orang sudah mah cek itu semoga begitu semoga. Ya kan eta mah bahasa. bahasa itu mah. Bahasa jelema. Nah, itu. Jadi karena dosa mah kan ditanggung masing-masing, Mang. Mantap. Saya tahu, saya menjelaskan ini, saya juga punya tuh kreditan motor belum lunas gitu. Ada ya, orangnya ada. Karena kreditan motor emang saya pakainya ya bermanfaat kan motor mah. Pakai sana sini gitu kan. Ini kalau udah pinjam uangnya berbunga gitu tak. Tanpa syarat ini. Nah, Nah, gitu itu kan. yang itu. Nah, terus kalau pesan saya mah untuk kolektor mah, Iya. bener nyawangnya. Entar naon, mangga wae. Takutnya nih ada yang kesinggung, orang-orang dekat yang kenal saya gitu Ini kan. mah cuman ini aja lah. Mengingatkan lah, mengingatkan. Jadi kolektor cari makan, digaji dapat bonus itu dari nagih gitu nyawangnya. Hasil dapat bonus gitu kan. Nah, orang itu kita tuh jadi seperti dijajah oleh perbankan. Nah, kita yang sedang perang ini, orang zaman sekarang tuh peperangannya lawan itu kolektor. Bener, soalnya ada yang nggak mampu bayar kendaraannya diambil, terus uang yang udah masuk dihitung sedikit, uang sedikit kembali, yang banyaknya keuntungan milik mereka gitu kan, itu udah merugikan gitu kan. Nah, yang harus dipelajari lagi di situ bahwa sistem perbankan itu sistemnya dajjal gitu, sistem dajjal. Apalagi uang yang berbunga gitu kan, yang berbunga-bunga. Nah, mungkin satu lah yang satu pesan saya bagi yang kerja di collectionnya atau perbankan yang model begitulah, yang membuat mereka berkembang itu kita juga gitu. Kalau kita nggak mau dijajah oleh mereka, ya kita jangan pakai jasa mereka gitu. Emang ya, saya ngomong begini ya, saya nggak munafik, saya ada kreditan gitu. Kalau mau kredit yang benar-benar bermanfaat bagi dirinya lah gitu, ibaratnya gitulah ya. Jangan karena hawa nafsu pengen dilihat orang punya ini ngeredit gitu, karena nafsu dunia ingin dipandang tapi hasil kreditan ya. Nah, jangan sampai begitulah ya. Terus untuk para kolektor atau para pegawai perbankan ya, perbankan, saya bukannya nakut-nakutin gitu. Mungkin di tahun depan tuh
banyak yang hancur perbankan gitu, banyak yang gulung tikar. Tuh. Kenapa? Karena mereka kan pengen untung sendiri, perbankan kebanyakan untung sendiri. Jadi kalau ada orang yang nggak bisa bayar, ya mereka kan tarik unit atau gimana gitu kan. Nah itu yang nantinya yang jadi merugikan mereka tuh nantinya begitu. Jadi sistem tuh gimana ya? Jadi sekarang kan sistemnya komputerisasi, semuanya menggunakan komputer, gitu kan? Nah, nanti ada apa ya, sejenis virus yang menghancurkan perbankan itu. Sistemnya kacau. Orang yang punya utang tidak terdeteksi. Nah, gitu kan? Otomatis bank bingung, perbankan atau leasing keuangan tuh bingung, wah kacau. Gitu. Tajamnya di situ, gitu. Terus kedepannya ya, jadi kan kalau begini ada hubungannya dengan Bocah Angon atau Satrio Piningit mah ya. Nah, menjelang datangnya Bocah Angon atau Satrio Piningit, sistem itu nggak ada, Bang. Harus bersih dulu sistem itu. Iya, sistem si Dajjal itu. Sistem itu nanti nggak ada ya. Nah, jadi adalah sejenis virus yang nggak bisa menghilangnya. Ibaratnya kan kalau Gusti Allah udah kun fayakun terjadi ya terjadilah itu ya. Kemarin kan ingat Hati bilang apa, sepintar-pintar manusia di sana lebih pintar mana, secanggih-canggih sistem di manusia di sana lebih canggih. Makanya hati-hati. Alhamdulillah dapat semuanya dari bahasan tadi dari Mangnan, pengalaman kita ambil yang positifnya aja, jangan ada pikiran yang negatif yang bukan, tapi rasakan diri, rasakan kembali, kaji lagi apa yang udah dibilang tadi ya. Jadi yang tadi dijelaskan tuh jangan langsung ke bawah dicerna ya, dicerna langsung gitu. Tapi diolah lagi apa sih yang dimaksud omongan saya ya, tadi, maknanya gitu ya, kayak ciri-ciri Dajjal kan itu dipelajari lagi ya. Nah, sistem perbankan itu dipelajari lagi karena ada hubungannya dengan Satrio Piningit gitu. Ya Betul. Pelajari lagi ya biar tidak salah paham. Nah Gitu ya. Jangan sekali nonton udah ya itu positif Inggris. Jangan dibawa emosi. Nah ya. Sekian dari kami, saya Manggil, Mas Kate. Kita tetap ada di dalam Ngaca obrolan ngaca bro, Jamaah Ahlul Lahir. Wassalam.